Bergabung. Hai Mbak Prita, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah baik. Mbak Prita sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan malam ini kita janjian pakai baju Damakara, kolaborasinya Prita Gozi, as always. Terima kasih mensupport Oke, lokal brand. iya dong Mbak Prita, ini ngomong-ngomong banyak banget yang Mm-mm, kangen sama kolaps kita berdua, sehat mental, sehat finansial mm-mm, nih. Dan aku mm-mm, sengaja undang Mbak Prita di Buka Pikiran di volume ketiga untuk mm-mm. ngebahas tentang gimana sih peran perempuan di dalam keluarga karena hari ini kan International Women's Day ya Mbak. Selamat juga buat Mbak Mm-mm. Prita. Selamat juga buat Mbak Analisa. Nah, ini aku pengen nanya sedikit aja sih Mbak, karena kita juga cuma 30 Mm-mm, menit ya sama Mbak Prita malam ini. Sebenarnya seberapa penting sih Mbak wawasan finansial gitu menurut Mbak Prita mm-mm, gitu ya, sebagai ibu nih. Jawabnya sebagai ibu, sebagai mm-mm, istri ya, bukan sebagai financial planner. Karena kalau financial planner pasti Mbak mm-mm. Prita juga jago dong gitu. Tapi kalau perempuan tuh penting nggak sih Mbak belajar tentang finansial ini? Mm-mm. Sebenarnya lebih luas lagi, nggak cuma Mhm, ibu, tetapi memang perempuan secara keseluruhan itu penting sekali memiliki wawasan finansial. mhm, Dan sebetulnya kalau ditanya literatur, studi, mhm, research-nya itu sudah banyak sekali yang mengungkap bahwa kalau perempuan itu memiliki wawasan finansial, maka mhm, bukan hanya dirinya dia yang akan terangkat, tetapi juga keluarganya. Jadi jangan hmm, berpikir keluarga itu hanya benar-benar oh dia harus sudah menikah berarti suaminya gitu ya atau mhm, anak-anaknya. Tetapi meskipun ini perempuan misalnya masih lajang pun, tetapi keluarganya secara keseluruhan tuh akan terangkat apabila perempuan mhm, ini memiliki wawasan finansial. Jadi jawabannya hmm. penting luar biasa. Penting banget ya. Artinya Mm-mm, ini udah banyak studi dan literatur juga ya Mbak ya. Kita mm-mm, sering bahas juga bahwa mm-mm, artinya mau siapapun sumber pemasukan yang berkontribusi di keluarga, kalau mm-mm. perempuan nggak bisa mengelola itu akan jadi PR ya nanti ke depannya ya Mbak. Bener, bener, bener Oke. banget. Baik. Nah, Mbak Brita, makanya aku aku Mhm. kadang-kadang tuh juga suka bingung ya. Maksudnya gini, Hmm, kayak ini kan kebetulan kan nama temanya kan buka pikiran ya. yap. Aku Mhm. kadang-kadang masih suka nemu loh, masih suka Hmm, menemukan misalnya apa seperti tuh? ini. Ah, aku mah seneng semuanya udah diurusin sama suami aku gitu. Jadi aku tinggal Hmm. terima beres gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu. Walaupun dalam hati aku, walaupun dalam hati aku kayak oh iya gitu ya. Hmm, hmm, Tapi mungkin gini, bukan berarti perempuan harus mengambil alih ya apa yang memang mungkin di keluarganya mereka sudah dia tata seperti itu, mhm. tetapi jangan masa bodoh. Itu dua hal yang berbeda. Setuju nggak Hmm, sih? jadi nggak boleh cuek juga ya Mbak, karena gimana pun kita juga punya peran ya. Oke, Bener, ya 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 bener. ya. Itu penting banget. Itu penting banget. Jadi Mhm, kita tuh sebagai perempuan ya, despite apapun yang kita lakukan saat mhm, ini, peran kita apapun, penting banget kita tetap sadar dan mengerti dan paham mengenai finansial. mhm. Bahwa bukan kita yang melakukannya, nggak apa-apa. Tapi Hmm, jangan kita kayak masa bodoh dan kita malah merasa, oh kita tuh ratu gitu loh. Maksudnya hmm. kita tuh jadi kayak permaisuri tahu beres. Oh jangan gitu tolong. Iya 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 benar-benar. Aku juga sering menemukan kayak gitu Mbak gitu. Kayak Mm-mm, aku nggak tahu Mbak. Yang penting aku buat kebutuhan rumah terpenuhi gitu. Tapi ada yang mm-mm, sampai nggak tahu gitu. Kalau ditanya mm-mm, suami kamu punya tabungan berapa nih untuk nanti kalau mm-mm, kalian misalnya satunya nggak kerja nih ya. Terus mm-mm, suami kamu punya tabungan berapa nih kalau nanti suatu ketika ada terjadi sesuatu. Karena si perempuan ini nggak punya tabungan, dia nggak tahu juga suaminya punya mm-mm, tabungan atau enggak gitu. mm-mm, Nah, kalau mm-mm, menurut Mbak Prita nih, model mm-mm. pembagian siapa yang bertugas untuk ngelola keuangan, apakah ini harus perempuan aja atau berarti boleh ya Mbak kalau suami kita yang ngelola semuanya? Ih boleh banget. Dan dulu kan juga Mm-mm. apa namanya anak kan pernah cerita kan, Mbak Ana Mm-mm, pernah cerita mm-mm. sama aku waktu di awal-awal ketemu sama aku bahwa memang ternyata suaminya Mas Aji gitu Mm-mm, yang lebih mm-mm. pegang Benar. peranan tentang keuangan dan itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang Hmm, aku makanya bilang adalah nggak apa-apa banget untuk suaminya atau bapaknya mhm, yang memang mhm, mengelola, memegang semuanya, tetapi istri itu tetap harus paham, istri tetap harus mhm, tahu. Alasannya banyak. Nomor satu, anything can happen in this world. Dalam arti mhm. bukan berarti terjadi perpisahan ya, Ya, tetapi misalnya kayak let's say tiba-tiba sakit. Karena aku juga ya pernah ada betul. klien yang datang ke Ada. aku Mhm, tiba-tiba suaminya tuh ternyata stroke dan istrinya hmm, sama sekali nggak paham apa-apa dan suaminya tuh mhm. pebisnis.
Hmm. Jadi tiba-tiba dia kaget gitu didatengin oleh katanya rekan-rekan bisnisnya, Mm, mm, suaminya tuh mm. punya utang ini, utang itu, dan istrinya tidak paham sama sekali. Iya, Dan how betul. can dia mendefend dirinya dia kan Mm, kalau mm, dia aja nggak mm. pernah tahu apa yang dilakukan oleh suaminya selama ini. Jadi nomor satu itu alasannya karena kita benar-benar nggak pernah tahu yang namanya ke depannya tuh Tuhan mau kasih kita ujian apa. Terus yang kedua, yang penting Mm. banget adalah bagaimanapun kalau kita udah berkeluarga, kita tuh berdua, kita tuh bareng. Setuju. Tujuan keuangan kita tuh akan bersama-sama, bukan lagi oh dia dengan tujuannya, kita dengan tujuan kita. Tetapi Mm, kita pasti punya adalah beberapa tujuan keuangan yang akan beririsan. Nah, mhm. pada saat ini udah beririsan, maka tanggung jawab berdua nih untuk mencapainya. Jangan begini, kayak misalnya, kan aku nggak boleh kerja nih, istrinya bilang gitu. Mm, mhm. Tugasnya dia dong buat bikin anak gue bisa sekolah gitu. Mm, Wah, aku kalau kayak gitu biasanya gini, betul bahwa pada saat misalnya suaminya itu tidak memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja, berarti ada konsekuensi, ya nggak sih? yes, Penghasilannya kan berarti betul. segitu. Nah, Mhm. tetapi bukan berarti bahwa anak sekolah ini itu benar-benar hanya tanggung jawab satu orang tua gitu. Jadi tetap itu harus dibicarakan berdua dan gimana caranya supaya bisa mencapai bersama. Dan yang Mm, terakhir, kita nggak bisa paksa Mbak Ana. Orang itu ya, kan hadir dengan kepribadian yang berbeda-beda. Bener nggak sih? Kita betul. pernah ya Aku waktu ingat itu banget. ada Mm-mm. webinar ngebahas tentang money personality, kepribadian tentang Yes, uang, ya aku kan? hafal tuh. Dan itu sebetulnya, itu sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berpengaruh terhadap Betul. bagaimana, pasangan suami istri itu akan mengelola keuangan di dalam keluarganya. Karena Mhm. bayangin aja ya, orang yang let's say gini, aku menikah Mm, hampir 20 tahun, tetapi aku sebelumnya sudah terlahir selama 20 sekian tahun mengerjakan sesuatu dengan cara seperti apa. Suamiku juga yap, begitu, bener nggak sih? benar, Gitu ya. benar banget. Otomatis itu tidak akan semudah itu loh untuk misalnya Mhm. menyatukan dua kepribadian yang berbeda. So, Mhm. pastinya di situ akan sangat berpengaruh juga nih, dari mana sih asal muasal kepribadian dia, Mhm. dan seperti apa dia dibesarkan, dampaknya itu nanti pada saat dia ketemu, nah itu akan ada berbeda. Mungkin yang satu lebih teliti, yang satu lebih Hmm, cuek gitu, atau cuek, yang satu lebih lebih kayak gini loh, kayak memikirkan banget gitu masa depan. Yang satunya cemas lagi gitu ya. udahlah cemas, yang satu lagi malah udahlah Tuhan tuh udah atur semuanya, tapi terlalu santai Slow ya. gitu. Sampai akhirnya nggak Slow. tahu nih, kayak Bengawan Solo aja ngalir gitu ya Mbak, nggak punya tujuan yang Mm-mm, jelas gitu ya. Dan mm-mm, mm-mm, artinya kalau kayak gitu berarti ada kaitannya sama komunikasi juga ya Mbak antar pasangan ini ya, baik suami maupun istri ya. pasti dong. Kan Mhm. namanya komunikasi itu kan berdua, nggak bisa ngomong sendiri. Kalau sendiri mah namanya monolog, bener nggak sih? Benar, Kita benar banget. bikin aja vlog sendirian, ngomong sendiri gitu kan. Itu nanti jadi YouTube channel ya Mbak. Bener. Iya, iya, Tapi iya, even iya. YouTube channel juga Mhm. kalau nggak ada interaksi sama pemirsanya kan juga pasti nggak ketahuan mau Krik-krik. ngapain, bener nggak sih? Krik-krik Benar, gitu ya. benar, benar. Apalagi Ya. ini suami istri, pasti harus ada komunikasi. Dan itu Mhm. menurut aku ya, komunikasi antar pasangan suami istri itu jadi penting banget karena Mhm. komunikasi ini sering jadi sumber konflik. Setuju nggak? Coba Mbak Ana Iya, pasti sering nemu di iya. ruang konsultasi. Sering banget Mbak, bahkan itu sebelum menikah ya, aku belum lama ini dapat Mm-mm, pasangan yang persiapan mau nikah. Jadi ternyata mm-mm, itu sudah terdeteksi, kita kan sering juga ya kolaps dulu sebelum mm-mm, pandemi, selama pandemi ini mm-mm, kayak sebelum pernikahan mm-mm, tuh apa aja sih yang dibahas. Nah ternyata mm-mm, ada juga loh yang nggak tahu gitu pasangannya punya utang berapa, terus nanti boleh kerja atau mm-mm, enggak. Dan pada saat udah mm-mm, menikah tuh kayak istrinya ya udah jadi istri, ibu rumah tangga, atau misalnya istrinya kerja, tapi nggak jelas gitu loh siapa yang ngelola uang dan akhirnya jadi salah satu mm-mm, sumber masalah dalam keluarga. Itu mm-mm, mm-mm. Mbak Prita juga sering dapat kasus itu ya, yang datang untuk konsultasi. Jadi kalau ditelaah ternyata akar-akarnya ya, itu Mhm. paling gampang gini. Kenapa sih sampai sebuah keluarga punya banyak utang? Itu Hmm. pasti salah satu dari suami atau istrinya itu punya permasalahan tidak bisa menahan gaya hidup. Itu udah Nah, pasti. itu dia. Itu selalu yang aku temukan. Hmm. Terus yang kedua, ada yang memang kayak gini. Mungkin waktu masa pacarannya, Mm-mm. orang ini diperebutkan nih oleh banyak orang. Kemudian Primadona akhirnya gitu ya. primadona. Terus akhirnya menikahnya sama yang ini. Nah, Hmm. kemudian jadi si suaminya ini merasa bahwa dia harus membuktikan bahwa kamu memilih saya tuh nggak salah gitu loh. Hmm. Jadi Jadi akhirnya bucin ya.
benar, dan memang ini fakta. Jadi Mm-mm. sampai rela berutang-berutang demi memenuhi kayak apa ya istilahnya kayak oh kamu kalau aku udah menikahi kamu, aku udah janji menikahi kamu, Mm. jadi kamu akan aku kasih segala macam gitu loh. Padahal Pokoknya nggak sebenarnya boleh susah kemampuannya gitu tidak ya. di situ. Pokoknya nggak boleh Mm. susah. Padahal sebenarnya kemampuannya nggak di situ. Jadi kayak semacam membohongi Mm. apa namanya kemampuan finansial sendiri. Nah ternyata lama-kelamaan makin bertumpuk-bertumpuk akhirnya tidak bisa mampu menyelesaikan utangnya gitu loh. Jadi itu Mm. hal-hal yang juga kerap aku temuin di lapangan selama 12 tahun aku sebagai financial consultant. Wow, itu bener Mbak. Mm-mm, Aku juga sering banget nemuin yang akhirnya ujung-ujungnya ke perceraian gitu ya. Karena kayak mm-mm, semacam bom aja gitu. Entah istrinya, entah suaminya. Pokoknya kalau ada ketidakterbukaan dalam finansial tuh jadi salah satu sumber mereka pisah. Nah, pertanyaannya mm-mm, ngomongin soal gaya hidup nih Mbak Prita. Tadi kan Mbak Prita mm-mm, sempat singgung nih ya, bahwa salah satu mm-mm, sumbernya tuh gaya hidup. Nah, kadang-kadang nih karena hari ini aku pengen kita ngomongin dari sudut pandang perempuan berhubung hari mm-mm, International Women's Day hari ini. mm-mm, Kadang tuh perempuan tuh suka ya tahu kan Mbak healingnya tuh kadang belanja gitu terus atau mungkin ya kayak self reward tadi ada yang ngomong juga di kolom chat uh-uh, gitu sebenarnya gimana uh-uh. sih Mbak Prita sendiri bisa nggak sih menahan antara mana sih kebutuhan dan keinginan dan caranya gimana supaya kita sebagai istri sebagai ibu itu bisa mengatur Mm-mm, keuangan tanpa kita juga susah-susah amat gitu gimana Mbak Prita? mm-mm. Nah, ini yang menarik nih ya. Jadi, Mm. beberapa hari yang lalu juga di story aku gembuka juga tuh obrolan Mm-mm. tentang self reward. Pertama, sebelum kita memilih gaya hidupnya apa, kita paham dulu nih arti dari apa yang mau kita ambil itu. Antara self care, self reward, self healing, sama financial goals. Ini 4 hal yang berbeda. Oke, Self care menurut aku itu harus dipraktekkan oleh semua orang kapanpun. For ya. example, kita tidur cukup, Mhm. kemudian kalau aku kebetulan muslim ya, berarti kan pasti sholat 5 waktu, Yap. terus udah begitu apa namanya minum vitamin dan lain-lain. Mhm. Ya sadar dirilah gitu loh orang usia Merawat kita diri semakin ya. bertambah merawat Mhm. diri. Self care is a must gitu loh. Jadi Yes. itu sebetulnya tidak membutuhkan banyak biaya karena itu adalah lifestyle yang memang harus kita pilih. Itu adalah Betul, self care. setuju. Terus yang kedua adalah self reward. Oh, Hmm, bahasanya aja reward. Otomatis reward itu datangnya setelah perjuangan, betul nggak sih? benar benar banget. Artinya harus ada sesuatu yang kita kerjakan terlebih dahulu, and then Mhm. achieve, and then kita get rewarded. Nah, Hmm, self reward ini sebenarnya bisa beragam untuk setiap orang. Nah, kemarin juga menarik. Perempuan maunya apa sih self rewardnya? Ternyata nomor satu adalah mereka pengen tas, sepatu, atau apapun lah aksesoris yang branded. Wajar. hmm, Karena perempuan menyukai hal yang sifatnya estetika. Itu sangat yes. wajar. Jadi, kita nggak usah ngejudge bahwa deep down inside mungkin kita pengen. Tetapi mungkin kita mengalahkan diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, Terus ada juga yang bilang makanan, minuman, jadi comfort food. Terus udah gitu ada yang me time, jadi berarti, dia saking sibuknya barangkali ya. Jadi tidur aja sekedar udah seneng ya. tidur nggak diganggu ya, atau Kadang misalnya ada gitunya. drakoran nggak ada yang nanya gitu kan. Mm-mm. Kadang-kadang suka bingung ya drakoran terus ada yang pertanyaan tuh kayak sidang gitu. Ngegengges Ada ya. yang, ini Heeh. apa? Itu Ini gimana? apa? Ini apa? Udah bodo amat gitu. Kira-kira kayak gitu gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu menarik sekali. Nah, Mm-mm. jadi Mm. artinya apa? Self reward itu bisa membutuhkan budget, bisa enggak. Artinya kalau kita memang menyatakan diri kita bahwa kita butuh nih self reward yang Mm. ada budgetnya dan kita Mhm. harus siapin budgetnya. Itulah kenapa ada yang namanya cost planning. Mm. Tapi kalau misalnya Oke. enggak pun it's okay. Jadi kayak kemarin juga ada yang bilang, wah makin gak relate nih sama akun Mbak Prita. Apa Oh iya? karena sama kita ya karena kita self rewardnya cuma makan mie instan. Terus aku bilang aja, oh mohon maaf soalnya Prita nggak terlalu suka mie instan, sukanya bubur sumsum jadul sama cilok. jadi Beda ya? tiap orang tuh kan punya Punya comfort food beda-beda ya. semasing-masing. Betul, benar banget, Bener. Mbak. Nah, terus tadi Mbak Ana ngomong self healing. Nah, ini menarik Mhm. karena menurut aku psikolog tuh pasti tahu banget. Yang Mhm. namanya self healing itu kan sebenarnya gimana kita mengatasi luka dalam batin kita, bener Betul, nggak? guilt Dan ya. Mhm. itu kayaknya sih tidak dengan beli barang kalau pengalaman aku ya. Yes, betul. Bener nggak? Benar, kita harus Bener nyadarin nggak? apa yang bikin kita nggak nyaman dan kita selesaiin itu gitu. Ya nggak sih, Mbak? Nah, kan psikolog yang lebih tahu kan, Hmm. self healing itu tidak dengan membeli barang. Jadi sebenarnya sekarang harusnya teman-teman kita yang dengerin kita ini itu ngerti bahwa Mm-mm. shopping
does not heal you. Ya nggak sih? Yes. Jadi, you need to understand dan membedakan kapan ini sebenarnya self reward, kapan ini self healing. Dan yang terakhir financial goals. Jadi lucu banget, kemarin ada yang bilang self reward aku adalah beli rumah. Hah? Hah? Beli rumah kan paling Hobi seumur ya? hidup sekali, 2 kali gitu ya. Itu bukan self reward, itu adalah Iya, iya. financial goals gitu loh. Hmm, Jadi hmm. tolong bedakan. Kalau financial goals itu memang things yang kita butuhin, tapi Yep, butuh uang untuk memperolehnya. Let's say kayak beli rumah, ganti mobil, yep. naik haji, bahkan menikah. Ada yang bilang self rewardnya menikah. Aku sampai ya Allah pusing gitu kan. Jadi Oke, itu menurut aku harus dibedain banget. Dan banyak yang salah kaprah perempuan, ya. yes, Mhm. perempuan itu harus mampu membedakan 4 hal itu. Kalau kita mampu Hmm, membedakan 4 hal itu, dan we understand kita sebenarnya lagi butuh yang mana, ya. dan kalau memang itu membutuhkan uang, kita mampu untuk mengelola keuangan keluarga kita supaya itu bisa tercapai. Wow, ini menarik banget, Mbak. Aku juga jadi kayak baru paham gitu ya. Selama ini kan karena Mm-mm, kita sebagai ibu, sebagai istri di era mm-mm, yang sangat terbuka informasi, kadang-kadang jadi salah kaprah antara self-care, self-reward, terus tadi juga ada mm-mm. self-healing sama financial goals gitu. Itu Goals. Mm-mm, mungkin kayak butuh butuh pemahaman yang lebih karena ini juga kaitannya sama perencanaan keuangan dan juga kehidupan kita. mm-mm, Nah, mm-mm, ngomong-ngomong nih Mbak Prita, aku mungkin agak nyelipin ya, karena di sini juga rame banget malam ini. Kita mm-mm, ini kan juga sering banget mengedukasi lewat kelas-kelas nih ya teman-teman, lewat mm-mm, webinar gitu kan. Dan ini pas banget kita berdua bakalan ada kolaborasi berdua nih. Di mana sebenarnya ini akan lebih dalam lagi membedakan gimana sih ngatur budget untuk financial planning kita ketika kita mau punya financial goals. Karena terus terang ya Mbak, aku setelah belajar banget sama Mbak Prita financial goals, jadi ketahan gitu. Self rewardnya tuh tidak se ekstrim dulu gitu, karena aku punya tujuan yang mm-mm, mau aku capai bareng sama Mas Aji dan juga keluarga kecil ini gitu. Nah, mm-mm, mungkin kalau menurut Mbak Prita nih sebelum kita jawabin pertanyaan, kira-kira secara singkat aja nih Mbak, efektif mm-mm, yang tips seperti apa sih untuk kita sebagai keluarga muda atau mungkin mm-mm. pasangan yang baru mau menikah atau barusan menikah untuk bisa punya ketertiban dan memahami 4 hal tadi ini dengan disiplin, Mbak Prita? Iya, sebenarnya gampang banget ya. Jadi Mhm. pertama adalah pastinya kita harus punya komitmen dalam keluarga. Arahnya itu mau dibawa kemana sih keluarga kita? Apakah kita hanya mau live for today, atau kita Yap. memang pengen punya masa depan? Itu Hmm. penting banget. Dan menurut aku itu merupakan visi orang pada saat dia menikah ya. Jadi itu Ya. nomor satu deh, komitmen, disiplin from yourself and your own family. And then next Mhm. thing adalah komitmen kita untuk melakukan financial planning. Nah, Hmm. komitmen untuk melakukan financial planning itu kan sebenarnya ada 2 hal. Pertama, teori keuangannya, and then prakteknya, dan juga komunikasi between suami dan istrinya. That's Oke. why kenapa teori itu gampang banget. Orang pada suka nyari, ini ada yang halo ibu-ibu kesayangan, halo juga gitu. Udah manusia. Terus udah gitu, Oh, ada apa manusia ya. namanya? Terus orang tuh banyak yang cuman berpatok pada oh ngitung ngitung tujuan keuangan, oh Hmm. budgeting, nanya Mhm. aplikasi. Iya, itu adalah alatnya, ya. Hmm. Tetapi pelakunya nih manusianya nih kita nih. Kita Setuju. dan suami kita, gitu loh. Dan mungkin kalau anaknya udah mulai dewasa, anak-anakku kan udah mulai remaja ya, itu udah mesti mulai dikasih tahu gitu, udah mesti mulai included in the discussion dan everything gitu loh. Itu nggak Yap. datang dengan sendirinya. Jadi itu Hmm. kenapa kita comes up with this kind of class gitu kan. Kelas kita itu adalah kelas yang very practical Hmm. karena kita tahu bahwa aduh kalau cuma sekedar ngasih Excel, kalian minta budget itu mah gampang, baca aja buku Prita, Iya, tinggal masuk betul. aja ke website Zep Finance segala macam. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah how you interpret Yap. kenapa kita begini dan Mhm. gimana kita overcome atau solusinya seperti apa. Yes, Komunikasi aku apa sih yang setuju. mesti kita jalanin dan lain-lain, dan menurut aku kelas yang seperti itu tuh masih jarang banget. That's why Yap. kita bikin ini batch pertama kita ya. Insya Allah Ya, betul mudah-mudahan banyak banget. bermanfaat gitu. Kita biasanya bikinnya untuk yang sebelum menikah. Nah sekarang ceritanya udah menikah gitu. Jadi ceritanya Nah, udah menikah. Jadi ini ini lanjutannya. lanjutannya teman-teman yang suka ngikutin duet kita, kemarin kita ngomongin Mm-mm, pra pernikahan. Ini sekarang setelah akhirnya yang kemarin join, mungkin pengen join lagi karena mm-mm, pas banget nih Mbak. Ada juga pertanyaan yang masuk, mungkin gak usah kita bacain semua karena waktu. mm-mm, Nanti kita akan jawab di kelas ya teman-teman yang belum mm-mm, terjawab. Nih pertanyaannya relate banget. Hai Mbak Ana dan Mbak Prita, pernikahannya itu masih baru, pernikahan saya masih baru dan
dan masih bingung terhadap pengeluaran yang tidak terduga. Oke, aku baca. Mm-mm. Terkadang ada pengeluaran yang nggak terduga di dalam keluarga atau rumah tangga kita. Gimana ya Mm-mm. cara memanage-nya? Mungkin singkat aja Mbak Prita, nanti kalau panjang kita jadi webinar nih malam ini. Singkatnya adalah unit dana darurat. Itu very Yap, important. wajib ya Jadi Mbak ya. dana darurat itu wajib buat setiap keluarga. Mhm. Prakteknya gimana? Nah, itu yang akan aku bedah. Karena Oke. banyak orang kepingin bisa punya dana darurat, tetapi banyak yang cerita susah banget mbak ngumpulinnya. Nah, itu Mm-mm, sebenarnya harus bener. dicari tahu tuh kenapa susahnya. Mm. Masalahnya di mana sampai nggak kekumpul. Karena faktanya Mm. banyak followers aku yang atau followers Z Finance yang bisa kok kekumpul, kok kenapa kamu enggak? Itu berarti ada Mm. masalah kan, dan itu masalah yang harus dipecahkan. Oke. Solusinya tuh harus ada Yap, gitu. Karena yap. kalau enggak aku cuma ngomong gini, oh iya 5% dari penghasilan ya gitu. Itu kan gampang banget ya, tinggal baca Itu buku gitu. baca Tapi aja bukunya Mbak Prita. prakteknya, bener gak sih? Iya, iya, Prakteknya yang bener. susah gitu. Tapi mbak udah mau nyoba kok gimana susah. Nah ini berarti ada sesuatu dan itu yang akan kita gali gitu. Yes, bener banget. Nah, mungkin juga ada satu kondisi yang relate nih, karena udah ada 2 tahun menikah, tapi sama sekali belum Mm-mm. ada tabungan gitu, karena semua penghasilan Mm-mm. digunakan untuk menyicil rumah. Nah, ini Mbak, aku sempat belajar juga Hmm. dari dirimu ya, bahwa Mm-mm. kadang-kadang kita ngerasa punya tabungan, padahal sebenarnya itu bukan tabungan gitu, itu adalah uang yang dipakai untuk operasional sehari-hari, sampai akhirnya cicilannya Mm-mm. lebih gede daripada pemasukan dan Mm-mm. ini jadi nggak Mm-mm. balance. Ini juga bisa akan dibedah ya Mbak nanti di kelas ya. Mm-mm. Pasti, pasti. Dan aku kasih tahu aja ya, kenapa orang Hmm, susah banget nabung, salah satunya adalah karena utang. hmm, Cicilannya terlalu besar. So, you need to hmm. understand kenapa kamu nyicil. Gitu ya. Ini kayaknya banyak banget nih perempuan-perempuan yang suka minta approval dari Prita Gozi. Katanya, Mbak aku pengen beli ini, pengen beli itu, apa segala Masuk macam Manuca, gitu kan ya. pengen beli Oh, tas oh baru dia. ya, kenapa dia bilang, oh pengen beli tas baru. Aku laporan Boleh Pak beli Aryo tas ntar. baru, tas lama tolong Dijual dijual dulu. dulu ya. Gitu. Iya, iya. Prakteknya tapi susah ya Mbak untuk bisa kita posisikan keuangan yang sehat itu dengan mengurangi cicilan atau meningkatkan income berarti ya Mbak Prita. Bener. Kenapa? Karena kita hidup juga di era media sosial ya Mbak Ana. Aku Mm-mm, akuin betul. banget bahwa being the 20s and the 30s in this era itu susah. Hmm, Karena you keep on apa ya, comparing yourself. Kepengennya pasti. sih nggak compare, kepengennya sih positive thinking. Tetapi Ya. masalahnya pas buka ini ya dia begini, Lah, ya dia sama. begitu. Itu kayaknya Bener semua orang kan? deh Mbak. Nah, gini deh, jujur aja sama aku gitu. Kita Hmm, bangga ya melihat teman-teman kita misalnya nih yang lagi rame mhm, diomongin, yang mhm. lagi ke Eropa. Tapi pasti ada secercah dalam hati yang, ih kenapa bukan Pengen. saya? Atau Iya, pengen gitu. Jadi aku aku pengen paham banget. banget. Aku kalau aku enggak, aku udah cukup Ya deh Mbak kemarin di Prita udah Singapura udah sering. takut banget. Udah Iya, sejam iya, terbang iya, aja gue iya. udah takut banget. Nah, terus apa namanya? Intinya adalah kita itu hidup dengan penuh comparison dan itu Pasti. yang menjadi tantangan lagi buat Hmm, kita di era media sosial seperti sekarang dengan apa namanya dengan keuangan kita dan gimana kita dengan pasangan kita itu tantangan banget. Sebenarnya dari zaman hmm. dulu juga. Tapi kalau zaman dulu tuh lihatnya tetangga di kompleks gitu. Iya, Kalau makanya ada sekarang rumput tetangga lebih hijau. Kalau sekarang Instagram tetangga lebih menarik. Iya bener. kan, Mbak? Jadi Heeh, udah gak bener. tetanggaan, kompleksnya jauh, beda pulau, tetap Iya. aja ngiri. Dibandingin ya, padahal nggak kenal juga. Jadi ini tuh jadi sesuatu yang menarik ya Mbak, karena aku juga sering dengerin curhatan para bapak-bapak gitu. Kenapa istri saya tuh Mhm, tuntutannya jadi lebih tinggi atau bahkan mhm, kadang sebaliknya gitu, perempuan juga ngerasa kok kayaknya suami saya tuh cuek banget ya Mbak sama duit dan mhm, gimana cara kita mhm, mengkomunikasikannya. Ini juga spesial yang mhm, akan aku bahas juga nih Mbak Prita ya nanti di kelas kita mhm, Collab Sehat Mental Sehat Finansial. Catat ya teman-teman mhm. tanggalnya 11 Maret. Jadi berapa hari lagi tuh Mbak? Tiga Hari hari Jumat, lagi. insya Allah 3 hari lagi Yes. hari Jumat. Dan kalian Betul. bisa daftar langsung ya. Di mana cara daftarnya Mbak Prita? Ya, klik link aja di Mhm. bio-nya Zep Finance bisa, terus di websitenya zepfinance.co.id bisa, di link bio aku juga ada, terus kadang aku dan Mbak Ana juga suka share di story, Yap. APDC Indonesia juga suka share di story, teman-teman pokoknya gampang banget, mudah-mudahan bisa join kelas kita belajar bareng, kita diskusi bareng, Yap. seru-seruan bareng, itu yang paling penting, dan no judgment. Iya, Jadi betul kelas banget.
kelas kolaborasi Zephanias dan APDC itu selalu no judgment to everyone. Yeay, ini kelasnya kalau kalian mau tahu jam berapa dan detailnya bisa banget untuk daftar karena nanti juga kita akan kasih free recording selama 3 hari ya Mbak untuk teman-teman nonton ulang Betul. bareng sama pasangan dan mungkin nanti ada yang Mm-mm. kurang jelas di materi kita kalian bisa baca lagi, bisa denger lagi dari recordnya itu. Nah, kalau dari aku sih kayaknya udah dapat banget nih Mbak poin-poinnya bahwa intinya perempuan itu harus punya wawasan tentang finansial. Kenapa? Mm-mm. Karena sumber stres atau tadi ya sumber masalah dalam keluarga salah satunya adalah uang. Dan penting untuk kita Mm-mm. membedakan antara mana sih self care, mana sih self reward, financial goals dan juga self healing itu tadi yang suka jadi salah kaprah. Akhirnya kebutuhan keinginan nggak bisa terbedakan gitu. Nah untuk Mm-mm. itu mungkin nih Mbak Prita terakhir kali ya apa ya Mbak statement untuk di Hari Internasional Perempuan Internasional sedunia ini supaya teman-teman lebih melek finansial. Silakan Mbak Prita. Yes, aku sih sederhana dan pendek aja teman-teman. Mhm. Perempuan adalah pemegang peranan penting di keluarga siapapun dia. Dia adalah guru pertama, dia adalah manajer pertama, dan mungkin dia juga menjadi pasangan yang bisa menjadi breadwinner juga di dalam keluarga tersebut. Jadi multi perannya perempuan itu benar-benar bisa mendatangkan kebermanfaatan kepada keluarganya masing-masing. Oleh sebab itu, mumpung kita masih menjadi pribadi yang bermanfaat, kita masih produktif, kita masih muda, meskipun mungkin saat ini kita juga tidak berpenghasilan secara aktif, tetapi kita bisa aktif ikut mengelola keuangan keluarga supaya keluarga kita tuh bisa sejahtera. Dan ini adalah peran penting perempuan yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Yeay, noted ya teman-teman ya. Jadi ternyata kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan finansial ya Mbak. Kalau keluarganya Mm-mm. bisa dilahirkan, dibesarkan oleh ibu yang sehat, yang kuat, ya Mm-mm. itu juga harus ditunjang dengan finansial yang kuat juga dari si menteri Mm-mm. keuangan itu atau si ibu atau perempuan itu tadi sendiri. Makasih banyak Mbak Mm-mm. Prita waktunya, sharingnya di tengah kesibukannya dan juga semoga Mbak Prita sehat. Sampai ketemu tanggal 11 ya, hari Jumat kita akan ketemu di kelas Sehat Mental, Sehat Finansial bareng sama aku juga Mbak Prita Gozi. Thank you yang udah join. Aku simpen di IGTV aku dan makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.